Halo sahabat guru, selamat datang di Misyani Channel. Di video kali ini kita akan membahas mengenai soal pretest PPG dalam jabatan tahun 2023. Semoga sahabat guru bisa lulus pretest dan mengikuti PPG dalam jabatan di tahun 2023 ini. Nah, kali ini sahabat guru kita akan membahas kisi-kisi pretest pada tahun 2022 yang lalu yang sering muncul. Di video ini kita akan membahas kisi-kisi pada indikator soal nomor 53. Disajikan short functional text, peserta mampu menentukan discourse marker atau referensi eksoforik yang digunakan dalam teks. Tapi sebelum masuk ke pembahasan soal, kita perlu bahas dulu apa itu anaphoric reference, cataphoric reference, dan exophoric reference. Walaupun di indikator yang dijelaskan mengenai exophoric, paling tidak sahabat guru bisa membedakan anaphoric reference, cataphoric reference, dan exophoric reference. Sebelum saya menjelaskan ketiga reference tersebut, mari kita lihat tabel berikut ini. Type of reference. Type of reference ada tiga, anaphoric reference, cataphoric reference, dan exophoric reference. Berdasarkan tabel di atas, kita dapat mengetahui bahwa yang membedakan ketiga jenis reference tersebut adalah location of reference noun-nya, yaitu lokasi di mana reference noun-nya itu berbeda. Ketika dia dikatakan anaphoric reference, maka reference noun-nya berada di awal kalimat atau dinamakan dengan sooner in the sentence. Dan ketika reference noun-nya itu muncul setelah kalimat, maka dia dikatakan dengan cataphoric reference. Sedangkan ketika reference noun-nya tidak ditemukan di dalam kalimat, maka dia disebut dengan exophoric reference, di mana reference noun-nya itu tidak dijelaskan pada kalimat atau berada di luar kalimat. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pengertian dan contoh kalimatnya. Oke, untuk anaphoric reference. Anaphoric reference yaitu terjadi ketika pronoun atau word atau suatu yang disebut lebih awal dari sebuah kalimat. Contohnya, Risa went to the cinema. She was annoyed because it was closed. Di sini, Risa dijelaskan lebih awal, Risa dan the cinema. She di sini sebagai pronoun, it di sini sebagai pronoun. Berdasarkan contoh di atas, kita ketahui bahwa yang menunjukkan pronoun yaitu she dan it. She refer to Risa dan it refer to cinema. Posisi she menunjukkan Risa, sedangkan it menunjukkan the cinema. Penjelasan dari Risa dan the cinema lebih awal dari pronounnya she dan it. Itu sendiri yaitu berada di awal kalimat. Nah, posisi seperti inilah disebut dengan anaphoric reference. Oke, selanjutnya ada cataphoric reference.
Cataphoric reference adalah kebalikan dari anaphoric reference, yaitu terjadi ketika sebuah pronoun atau word atau phrase disebutkan setelah kalimat pertama. Contohnya, although I phone her every week, my mother still complains that I don't keep in touch often enough. Berdasarkan contoh di atas, kita ketahui bahwa her refers to my mother. Penjelasan dari my mother terletak setelah kalimat pertama, maka posisi seperti ini disebut dengan cataphoric reference. Next, exophoric reference. Exophoric reference yaitu terjadi ketika sebuah pronoun, word, atau phrase yang ditunjukkan tidak disebutkan di dalam kalimat. Maksudnya, orang yang terlibat pada kalimat tersebut tidak disebutkan, namun penulis atau pembaca telah mengetahui siapa pronoun, word, atau phrase tersebut. Contohnya, I told her that she could find it on a map, but you know how she is. She and her refer to person not even mentioned within the sentence. It refer to place, not even mentioned within the sentence. Nah, pada kalimat di atas, kita tidak menemukan siapa penjelasan pronoun itu karena tidak disebutkan pada kalimat. Penjelasan pronounnya tidak disebutkan, namun pembaca atau penulis telah mengetahui siapa itu her, she, and it. Ketika kita tidak menemukan penjelasan dari pronoun, maka kalimat tersebut disebut dengan exophoric reference. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal tentang anaphoric, cataphoric, dan exophoric reference. Langsung saja. Nomor 1, Marco Polo was born in Venice in 1524 with his father and his uncle. Were businessmen. He traveled to China in 1275. They were first European to do this. Marco Polo stayed at the court of Chinese emperor for many years and went on as an ambassador for the emperor to Tonkin, Annam, India, and Persia. He went back to Venice in 1295, made rich by his travel. Polo wrote a book about this experience, but not many people believed him at first. He died in 1324. The word he in the second line refers to, jadi di sini di soal nomor 1, the word he in the second line refers to kalimat he di dalam line kedua itu menunjukkan ke. Jadi bisa dilihat di sini kata he ya. Kata he di sini itu menunjukkan pada A, his uncle, atau B, his father, C, Marco Polo, or D, businessman. Ya, kalau kita lihat pada kalimat
Di sini with his father and his uncle who were businessmen, he traveled to China in 1275. Jadi di sini he refers to Marco Polo, ya. Untuk nomor A, his uncle, itu salah ya. Untuk yang B, his father, juga salah. Yang benar adalah C, Marco Polo. Oke, next. Soal nomor 2. Oke, soal nomor 2 sama seperti tadi ya. Hanya di sini berbeda soalnya. Nomor 2, the word they in second line refers to. Ya, kita lihat. They ini ya. They di sini itu menunjukkan siapa ya. A, Marco Polo father and his uncle. B, Marco Polo and his father. C, Marco Polo father and businessman. D, Marco Polo his father and his uncle. Oke, kita lihat pada soal, pada kalimatnya ya, pada paragraf di sini ada they. They di sini kita lihat menunjukkan ke siapa? Marco Polo father and his uncle. Oke, ini otomatis jawabannya salah ya. Yang B, Marco Polo and his father. Padahal di kalimatnya Marco Polo was born in Venice in 1524 with his father and his uncle ya. Harusnya jawabannya adalah Marco Polo, his father and his uncle. Jawaban yang benar adalah D. Oke. Selanjutnya soal nomor 3. Look at the picture. Oke, di situ ada notice ya. Ada notice free parking, all form of loss are not our responsibility. Okay. The word our in the notice is called blah 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 reference. Oke. Kita tahu tadi mengenai anaphoric, kataphoric, dan exophoric ya. Sebelum menjawab soal ini, kalian buka lagi tabel atau penjelasan mengenai apa itu anaphoric, kataphoric, dan exophoric reference. Ya, di sini ada kata our ya. Di sini kata our dan tidak menjelaskan tentang apa atau siapa itu our ya. Jadi di sini jawabannya adalah C ya, exophorics. Oke. Next. Soal nomor 4. Oke, soal nomor 4. Read the following conversation. Di situ ada Jane dan Michelle. Jane
What are you doing? You look so busy. Michelle, I'm working on my thesis. You can consult if you have any difficulty. Michelle, I have consulted, but I think he's fierce. Jen, no, I don't think so. In my class, he is very humorous. No student miss his class. In my class, he is very humorous. The word he in the sentence is called blah 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 reference. Oke, kita lihat kalimat in my class, he is very humorous. Ya, kita lihat in my class, he is very humorous. Ya, kata he in the sentence is called blah 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 reference. Jadi di sini kata he, ya, subjek he itu menunjukkan reference apa. Ya, kita buka lagi di tabel yang tadi atau penjelasan mengenai exophoric, anaphoric, dan kataforik. Karena di sini he tidak menunjukkan siapa, ya, dalam kalimat yang ada, walaupun kita sudah tahu kata he itu menunjukkan siapa. Tapi karena pada kalimat atau sentence itu sendiri tidak menunjukkan nama yang jelas, maka jawaban yang benar adalah A, exophorics. Oke? Sampai di sini video kita kali ini. Dilanjutkan video yang akan datang, ya, karena sebentar lagi pretest PPG dalam jabatan akan segera dilaksanakan. Jadi sahabat guru, jangan sampai ketinggalan dalam video Miss Yani Channel. Terima kasih.